Mengapa Prabowo hanya kuasai kejaksaan dan BIN, sedangkan kepolisian dan KPK masih di tangan Jokowi? Pakar hukum tata negara Dr. Refli Harun menyampaikan bocoran menarik dalam sebuah diskusi yang dimuat di medsos 19 Desember 2025. Menurutnya, dari info lingkaran dalam istana sampai saat ini, setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo, konon mereka mengeluh karena baru bisa menguasai kejaksaan dan BIN, sedangkan kepolisian dan KPK masih di tangan mantan presiden sebelumnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, fakta saat ini kita tahu bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit yang saat ini menjabat dan konon akan menjadi Kapolri terlama setelah era reformasi, bahkan Prabowo takut untuk menggantinya adalah bagian dari apa yang disebut dengan geng Solo pro Jokowi. Dan KPK saat ini yaitu periode 2024-2029 yang dianggap publik banyak catatan masalah telah ditetapkan di masa akhir rezim Jokowi. Setio Budianto, pensiunan polisi yang terpilih sebagai ketua KPK, diikuti wakil ketua yaitu Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Konon mereka dipilih karena mudah untuk disandera. Banyak pihak meyakini setelah upaya sistematis pelemahan KPK dengan menempatkan di bawah presiden pada masa Jokowi. Di tanggal 13 Februari 2019, sebanyak 9 fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Dengan begitu, lembaga anti rasuah ini tidak lagi menjadi lembaga independen karena kelembagaannya berada di bawah presiden. Berbarengan dengan revisi tersebut, Komisi 3 DPR pada 12 September 2019 memilih Firly Bahuri sebagai Ketua KPK pada periode 2019-2023 dengan mendapatkan 56 suara. Karena revisi ini, para pegawai KPK kemudian perlu berubah status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dampaknya pada 25 Mei 2021, sebanyak 51 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan diberhentikan. Kedua, setelah Presiden Prabowo dilantik, Jaksa Agung sebenarnya masih orang yang lama, tetapi dia dipertahankan dan mulai mengungkap kasus besar yang dianggap mulai mempreteli pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Salah satu kasus yang menarik yaitu mengutip Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, yang mengakui bahwa rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, telah dijaga personel TNI sejak lama. Bukan oleh polisi karena konon ada indikasi tekanan teror dari pihak kepolisian. Menurut Anang, pengamanan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap Febri dan keluarganya dari kemungkinan intervensi pihak luar, mengingat kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar sedang ditangani, seperti korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, Pertamina Patra Niaga 285 triliun rupiah, hingga pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Nadiem senilai 1,98 triliun rupiah. Demikian juga Kepala BIN setelah reshuffle kabinet, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan diganti oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Herindra yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Jelas orang kepercayaan Prabowo di Kementerian Pertahanan sebelumnya. Ketiga, dari bocoran Refli ini kita semakin paham bahwa sampai lebih dari setahun ini atmosfer politik transaksional yang dominan terjadi antara Prabowo dan Jokowi di mana mereka masih dihadapkan pada tarik ulur dan saling mengunci kelemahan masing-masing yang pada ujungnya sebenarnya tidak pernah menguntungkan rakyat. Rakyat hanya menjadi objek dan legitimasi, dan itu hanya melanggengkan political game, permainan politik di antara mereka saja, yaitu elit-elit politik. Sehingga publik harus terus lantang untuk melakukan pengawasan dan kontrol serta terus menyerukan aspirasi perubahan yang mendasar, karena hakikatnya sesungguhnya dari demokrasi itu bukan dari, oleh, dan untuk rakyat, tetapi faktanya adalah dominasi oligarki, baik oligarki ekonomi yaitu para pemodal alias cukong kapitalis yang bersekongkol dengan oligarki politik yaitu elit politik yang jahat. Paham sampai di sini? Salam melek politik.